Hello guys, welcome back to my channel. If this is your first time visiting my channel, my name is Felix. I'm a YouTube content creator from Indonesia. Dan halo semuanya, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia dan selamat datang di channel gue di Perspektif Muda. Oke, kita ke tengah aja lah ya. Nah, di awal tadi gue kayak memberikan background gitu kan. Di background ini ditulis do not study hard but study smart gitu. Nah, ini topik yang gue mau bawa di video kali ini, di channel kali ini gitu, di Perspektif Muda. Kenapa sih ini contohnya kita ambil dari yang di background, just study hard bukan study smart gitu ya. Kenapa sih penting hal itu? Apa faedahnya untuk study hard atau faedahnya untuk study smart? Kita harus lihat, kita harus bedah, kita harus perhatikan. Dimana kalau kita lihat bahwa setiap kita belajar tentang kehidupan, banyak yang bilang kalian tuh harus jadi orang yang pintar, harus punya akademis yang bagus, harus bisa mencapai angka-angka yang wow, yang minimal 9, 10, 9 out of 10, 10 out of 10, minimal 8, 7 jelek, latihan lagi. Harus jadi orang yang genius, harus jadi anak-anak yang brilian, harus bisa mendapat nilai segini dan segitu. Tapi apakah itu benar adalah tujuan? Apakah itu benar menjadi suatu pedoman di dalam hidup di mana semua ditentukan oleh angka? Semuanya ditentukan oleh kepandaian, semua ditentukan oleh kejeniusan, semua ditentukan oleh sebuah kecerdasan. Apakah itu benar? Hal itu harus ditanamkan di dalam setiap pikiran kita bahwa tidak semua orang dilahirkan sama dengan bakat dan potensial sama. Banyak dari kita memiliki potensi beraneka ragam yang bisa kita lihat dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam pandangan dan perspektif. Bukan hanya dalam satu pandangan saja, bukan hanya di dalam satu perspektif saja, tetapi kita harus memandang segala hal itu dari berbagai sudut pandang. Jadi balik lagi bahwa tidak semua hal bisa diukur dengan angka. Dan apa korelasinya, apa relevansinya dengan topik ini, di mana di dalam hidup, contohnya kita belajar, nggak bisa semuanya harus pintar. Di dalam pelajaran matematika, bahkan Najwa Shihab, seorang presenter yang sudah ternama, yang sudah mewawancarai banyak sekali orang-orang besar di negeri ini, mengakui bahwa dia tidak pintar dalam matematika, tetapi dia sangat jago di bidang analisa, di bidang reporting, dalam menjadi seorang pembawa acara di dalam sebuah menginterview, menggali, menganalisis. Dia cerdas di sana. Dimana kita harus menjadi orang yang pintar-pintar, bukan orang yang pintar. Balik lagi, karena kepintaran itu diukur dengan angka. Kepintaran diukur dengan tolak ukur. Ketika Anda mengerjakan, ketika kita mengerjakan, ketika sobat muda semua mengerjakan ujian dalam kurun waktu 2 jam, ditentukan apakah kalian lulus, mendapat nilai berapa, dan untuk menentukan tingkatan level Anda, tingkat level kalian dengan teman-teman kalian. Apakah kalian berada di bawah, di tengah, dan di atas? Semua diukur, di hidup ini semua diukur. Tapi aku mau bilang, kalian akan menjadi orang yang pintar-pintar, bukan menjadi orang pintar. Pintar tidaklah cukup. Kalian di dunia kerja, kalian menjadi orang yang pintar, kalian akan dimanfaatkan. Kemampuan kalian akan dipakai, tetapi kalian tidak akan bisa lebih dari itu. Tetapi kok kalian pintar-pintar contohnya gimana? Pintar-pintar ketika kalian memanfaatkan, oh bakat gue di sini, gue harus bekerja di sini, yang tempatnya pas. Gue juga pintar-pintar bisa memanfaatkan waktu gue bekerja. Oh, gue nggak mau bekerja lama-lama karena kantor gue nggak ngarusin lama-lama. Oke, gue mau kerja tugas ini gini. Sisanya ini kayak gue bisa serahin sama gue adalah manajer, gue bisa serahin ke bawahan gue, ini kayak gini. Manajerialnya gue hari ini gue mau masuk untuk ngurusin ini, besok gue nggak masuk karena gue mau ngurusin yang lain, dan ini yang lain. Kalau emang kalian bisa fleksibel kayak gitu,
Atau kalian kerja pintar-pintar, contohnya 9 to 5, kalian bekerja sebagai karyawan, kalian bekerja terus kalian manage pekerjaan kalian. Oh, gue mau bekerja begini, ini nanti udah selesai di hari ini, dan ini gue serahin begini, gue serahin kasih dokumennya dan lain sebagainya. Pintar-pintar tuh, bukan cuma oh ya pintar, apa yang disuruh dengan bodohnya kita kerjain semua. Oh memang itu tugas boleh dan memiliki hak kita untuk didelegasikan, ya nggak masalah, pintar-pintar aja. Atau contohnya kita apa ya, kita dikasih kewenangan apa gitu, contohnya mungkin ada yang saya kenal, ada orang gitu ya, dia nggak pintar, dia sama sekali nggak pintar. Maksudnya dia pintar tapi dia bukan yang jenius wow dalam pekerjaan, enggak, tapi dia pintar-pintar, dia bisa apa ya, maksudnya bisa mengerjakan berbagai macam hal gitu. Hari Senin dia mengerjakan ini, Selasa dia mengerjakan ini, Rabu dia mengerjakan ini, Kamis kemudian Jumat mengerjakan ini. Sehingga karena dia mengerjakan banyak hal, dia mendapatkan pemasukan yang sangat banyak dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam apa ya, lini bisnis yang dikerjain gitu. Sedangkan ada satu orang lagi, dia pintar, dia ngerti analisa, dia ngerti ini, dia ngerti itu, tapi dia ya udah semua karyawan tok kerjain. Emang dia penuh dengan dedikasi, dia penuh dengan pertanggungjawaban, dan wah dia bener-bener orang yang wah kalau di sekolah anak alim. Tapi dia nggak pintar-pintar gitu loh. Dia sering ya udah dimanfaatin kemampuannya, tapi habis itu orang pintar. Sedangkan orang yang itu yang satu lagi nggak terlalu pintar, tapi dia pintar-pintar nyari hati bos, pintar-pintar ngobrol dengan orang sehingga dapat relasi, sehingga dapat mau nggak kerja sama, ini kayaknya suka deh sama yang lu kerjain sama bisnis tuh, mau nggak kita kolaborin. Karena di dunia realita pintar tidak cukup, pintar itu bukan diukur dengan angka. Orang butuh pintar-pintar. Di dalam hukum ada diplomat, kalian bisa melobi itu bukan cuma kepintaran. Oke, kalian ngerti teknik-teknik cara melobi, kalian ngerti cara menjadi diplomat, tapi kalian harus pintar-pintar gimana cara negosiasi, gimana cara mempertemukan, bagaimana cara agar kesepakatan bisa terjadi, bagaimana supaya yang kalian inginkan bisa tercapai. Semua harus pintar-pintar, semua diukur dengan pengalaman gitu loh. Bukan diukur dengan kepintaran. Seberapa pintar kamu tidak menentukan apakah kamu berhasil survive di dunia nyata. Itu yang harus kamu pikirkan. Makanya di quotes ini coba nih balik, bisa nih. Nah bisa nih, do not study hard, but study smart gitu. Jadi kalian harus bekerja dengan pintar, bisa mendelegasikan waktu, bisa memanage waktu. Oh gua nggak cukup 24 jam, yakin nggak cukup. Apakah kalian kurang pintar dalam memanage waktu kalian? Kalian cuma bekerja keras bagaimana robot lakukan hal itu. Tapi robot udah diciptakan sobat muda, robot udah diciptakan kawan-kawan. Bekerjalah dengan efisien, bekerjalah dengan pintar-pintar, licik ini bukan berarti oh kita gak peduli, kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya, bukan. Tapi kita bekerja dengan pintar, kita bekerja dengan pintar-pintar, kita pikir oh kalau misalnya contoh, oh kita ngomong ini bisa merusak pertemanan kita nggak? Oh enggak, oh nggak masalah, ya udah. Oh ini merusak pertemanan kita, apa kita ngomongnya dengan lebih halus. Kalau orang pintar, oh ya ini kayaknya harus ngomong ini gue merasa pintar di sini. Woi bro, kok bisa ini terus habis itu yang sombong. Atau kita pintar-pintar, wah nanti ini bisa merusak pertemanan kita, ini gini. Oh jadi angka lebih baiknya gue ngomong dengan kata-kata kayak gini. Sama-sama pintar, sama-sama mempunyai kemampuan yang sama, tapi satu ngomong secara gampang, satu lagi pintar-pintar. Oh iya, gue harus ini, harus begitu, harus antisipasi. Gimana cara gue ngomong ke orang ini supaya orang ini tertarik sama gue, gitu. Hal semacam itu harus dilatih. Itu semua based on experience, based on life set of skill, gitu kan. Semua harus begitu. Kayak gitu. Jadi, ya gue akan ngomong terus-terusan sih kalau dilanjutin video ini. Tapi itu sih menurut pandang dari gue dan motivasi dari gue. Kalian berusaha untuk jadi orang yang pintar, bukan jadi pintar aja, karena sekarang pintar nggak cukup, tapi harus ada pintar-pintar. Kalian harus bisa
mengerti kapan kemampuan kalian bisa dipakai, kapan kalian harus menerima masukan orang, gimana cara berinteraksi dengan orang, gimana caranya kita bisa membuat orang suka dengan kita, gitu loh. Bagaimana harus bertingkah di depan A, di depan B, di depan C, gimana cara kita beradaptasi di satu lingkungan dan yang lain. Pinter-pinter gitu, bukan carmuk, beda. Kita harus pinter-pinter memanfaatkan kemampuan kita supaya kita juga tidak nggak dibodohin cuman oh iya jadi alat bantu, tuh bukan cuman jadi robot. Kita nih manusia, kita punya akal, kita pikir. Di setiap tindakan yang kita pikir, pintar. Dalam bertindak pintar. Kalau nggak, ya kita nggak bisa survive di dunia. Gitu aja sih video kali ini. Semoga kalian bisa terinformasi, bisa menerima sesuatu yang positif dari sini. Gue nggak mengajarkan hal buruk, gue nggak mengajarkan kelicikan, tapi ya emang harus pintar-pintar di dunia ini. Karena pintar itu nggak cukup, harus bekerja dengan efisien, bekerja dengan smart, gitu loh. Bukan bekerja dengan rajin doang, gitu loh. Kalian belajar dengan rajin, oh iya semua tugas kita kerjain sesuai waktunya gitu. Tapi smart, oh itu tugas mestinya bukan kita doang yang kerjain, itu tugas kelompok. Kenapa nggak kita bagi tugas? Kok yang lain nggak kerjain? Orang kerja hard, oh ya udah, gue yang pintar gue yang kerjain aja semua. Kalau kerja smart, oh ini ada temen gue bisa kayaknya art gini dan mestinya dia kerja kelompok bantuin gue, kenapa dia nggak bro ini kerja pintar. Jadi satu kerjaan yang kalian kerjain selama satu hari, ketika kalian pintar-pintar, kalian bisa selesai dalam 1 jam, dalam 2 jam. Begitu sih contoh simpelnya. Oke, gitu aja lah kayaknya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat sobat muda semua, buat teman-teman semua. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share dan subscribe video ini kalau kalian merasa ini berdampak dan ini bisa membantu hidup kalian lebih lagi. Makasih yang udah nonton semua, bye.